Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari saya, Febertin Duru, dari SMA Negeri 1 Lelewau sebagai supervisor. Saya Serta Giawang dari SMA 1 Lelewau sebagai coach. Dan saya Emarden Bulal SPD dari SD 07854 Botohili sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi peserta Giawang. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik Pak. Kita hari ini melakukan praktik coaching ya Pak. Iya Bu. Nah, sebelum melakukan coaching tentu harus memahami beberapa penilaian. Nah, di dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, tahapan prasupervisi, yang mana pada tahapan prasupervisi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator yang akan dikembangkan. Yang kedua, pelaksanaan coaching, mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Bapak terhadap coaching. Kemudian yang ketiga adalah tahapan pasca supervisi, yang mana nanti Bapak merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang dikembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Bapak siap? Siap Bu. Nah, baik, seperti yang sudah saya paparkan tadi, pertama-tama dulu kita akan menyepakati atau mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada proses coaching Bapak nantinya ya. Nah, dalam percakapan coaching ini nanti tentu Bapak jangan lupa proses coachingnya harus menggunakan alur utang. Nanti Bapak juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian bagaimana si coach dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak. Begitu ya Pak? Iya Ibu. Nah, dalam hal ini Pak, dalam percakapan coaching ini itu juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari pertanyaan prasupervisi yang saya ajukan kepada Bapak, boleh? Boleh Ibu. Baik Pak, ada beberapa yang saya tanyakan terkait dengan kompetensi yang Bapak kembangkan. Kompetensi apa sih yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu. Dalam kegiatan coaching ini saya akan ingin kompetensi yang saya kembangkan adalah kompetensi dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, berarti ada dua ya Pak, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi tersebut Pak, kira-kira yang perlu Bapak kembangkan secara spesifik apa ya Pak? Yang saya kembangkan secara spesifik adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dulu. Bagaimana indikator yang Bapak inginkan? Pada proses coaching kali ini, saya ingin coaching bisa menemukan potensinya dan dalam memecahkan permasalahan. Baik Pak, sekian observasinya atau supervisinya. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu. Baik Pak. Dengar-dengar ada yang mau Bapak sampaikan ya? Iya Bu. Ada Bu. Nah, kalau ada waktu Ibu komunikasi kepada saya
saya ada yang saya sampaikan sama Ibu. Kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan? Nah, ini Bu, ada salah satu peserta didik saya di kelas yang tidak mengerjakan tugasnya ketika saya memberikan tugas Bu. Baik Pak, di sini Bapak punya masalah. Perlu kita garis bawahi dulu Pak ya. Bapak punya masalah siswa yang tidak mengerjakan tugas di dalam kelas, begitu Pak ya? Ya Ibu. Baik Pak. Dalam percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang mau Bapak harapkan? Yang saya harapkan sini Bu, supaya anak itu tidak terus-menerus terjadi lagi permasalahan yang terjadi sama itu dan mengerjakan tugas yang saya berikan kepada mereka. Itu yang saya harapkan. Baik Pak. Jadi Bapak mengharapkan siswa ini tidak terus-menerus tidak mengerjakan tugas. Baik Pak. Dalam permasalahan yang Bapak hadapi ini, apa yang Bapak harapkan supaya anak ini bisa mengerjakan tugas Pak? Yang saya harapkan supaya dia mengerjakan tugas ini Bu, saya akan memotivasi anak tersebut supaya dia rajin belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, sehingga anak itu akan berubah dari mata pelajaran yang saya ajarkan tidak tahu menjadi tahu, sehingga dia rajin untuk mengerjakan tugas lagi Bu. Baik Pak, berarti anak yang Bapak maksud ini melakukan atau tidak mengerjakan tugas itu pasti ada alasannya Pak ya. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri, kenapa anak ini atau apa penyebab anak ini bisa melakukan masalah tidak mengerjakan tugas? Baik Bu, kalau saya perhatikan nanti, pertama ya dan dari diri saya, mungkin model dan metode pengajaran yang saya ajarkan dalam atau lakukan dalam kelas tidak sesuai dengan materi yang saya ajarkan, sehingga anak itu tidak akan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Itu yang pertama. Kedua, buku paket yang saya berikan kepada anak itu tidak semua merata. Kenapa? Karena ada keterbatasan fasilitas yang ada. Dan ketiga, anak ini juga sering atau malas untuk belajar, sehingga tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, khususnya yang saya berikan. Baik Pak, jadi permasalahannya karena metode pembelajaran tidak sesuai, kemudian buku paket yang terbatas, dan memang pada dasarnya anak ini malas. Bu. Dari yang Bapak sampaikan tadi bisa dikatakan kondisi siswa tersebut memiliki level ya. Nah, jika kita ibaratkan level 1 sampai 10, kira-kira siswa itu atau masalah yang Bapak hadapi itu sudah level keberapa? Kalau saya gambarkan itu Bu, anak itu tersebut berada di level yang ke-5 Bu. 5 ya Pak. Nah, jadi Bapak mengharapkan level ke-5 ini dapat ditingkatkan. Ya Ibu. Baik Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi berada di level 5 ya Pak. Ya Ibu. Jadi kira-kira di level berapa mau Bapak tingkatkan? Saya mau anak ini berada di level kalau boleh 9 Bu. Gitu. Oh gitu Pak. Jadi kira-kira apa yang mau Bapak lakukan untuk mencapai level yang Bapak harapkan?
yaitu level ke-9 tadi. Baik Bu, ini yang saya lakukan nanti ke depan. Yang pertama itu saya membuat model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan pada peserta didik. Kedua, saya membuat PTT dalam bentuk Canva supaya menarik minat anak itu untuk belajar pada materi-materi yang saya sampaikan. Baru ketiga, dalam proses pembelajaran saya membentuk kelompok peserta didik tersebut atau anak itu yang sesuai atau saya pasangkan anak itu kepada peserta didik yang kita anggap lumayan bisa pada materi yang kita ajarkan, sehingga mereka berkolaborasi bersama untuk saling bahu-membahu pada materi yang diajarkan, sehingga anak yang tadi yang tidak mampu, yang malas mengerjakan tugas, terbantu dia pada peserta didik atau rekannya yang lain untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan yang keempat adalah saya mendampingi anak tersebut secara khusus supaya lebih memahami, mengerti materi yang saya ajarkan. Dan yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu Bu, yang saya lakukan. Baik Pak, luar biasa langkah-langkah yang mau Bapak lakukan. Nah, selain itu Pak, ada nggak strategi atau cara lain yang Bapak ingin lakukan dari beberapa yang Bapak sampaikan tadi? Cara lain yang saya lakukan Bu, jika hal ini tidak akan berhasil lagi, maka saya akan berkolaborasi kepada Bapak Ibu guru untuk sama-sama memberikan pemahaman kepada anak ini supaya lebih giat untuk belajar dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Itu pula kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di dalam kelas mereka. Nah, dari beberapa langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi, ada 6. Kira-kira langkah yang lebih cepat atau yang mudah Bapak laksanakan, kira-kira apa ya? Yang pertama yang lebih mudah menurut saya Bu, supaya anak itu lebih cepat saya melaksanakan pembelajaran dengan mendampingi langsung anak itu, supaya lebih tahu cara mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Dan kedua, saya membuat PTT pada materi tersebut yang menarik supaya ada gairahnya untuk belajar dan mengerjakan tugas. Itu. Baik Pak, jadi ada 2 yang mau Bapak lakukan, yaitu pembelajaran dengan mendampingi siswa tersebut, kemudian membuat media yang menarik. Baik Pak, dalam rencana Bapak tadi ada nggak dukungan yang Bapak harapkan supaya rencana yang Bapak rencanakan ini bisa berhasil? Ada. Pertama, saya harapkan itu dukungan pertama kepada rekan-rekan mereka di dalam kelas. Kenapa hal ini? Karena salah satu adalah lingkungan belajar kan di dalam kelas, sehingga memotivasi rekan-rekan mereka yang kurang mampu memahami materi yang disampaikan, sehingga sama-sama memahami. Dan yang kedua, saya minta rekan-rekan guru untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada anak itu supaya tetap semangat belajar, dan kalau boleh diberikan suatu apresiasi yang lebih bagus sehingga anak itu lebih semangat lagi. Dan yang ketiga, saya minta kepada kepala sekolah untuk bersama-sama memfasilitasi anak ini dan lebih memahami anak ini, sehingga pada berikutnya nanti anak ini tidak terus-menerus malas mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Itulah Bu. Baik Pak,
dari beberapa dukungan yang Bapak harapkan tadi, selain dari itu ada dukungan lain yang Bapak butuhkan lagi? Yang saya butuhkan lagi itu Ibu, lebih pada yang saya sampaikan tadi, karena ada kekurangan paket yang saya berikan kepada Bapak didik, maka hal ini saya akan sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk diadakan buku kembali kepada di sekolah kita supaya lengkap semua fasilitas sekolah, lebih-lebih pada anak pada dalam proses belajar mengajar. Kira-kira begitu. Baik Pak, luar biasa ya Pak. Jadi Pak, kapan kira-kira rencana Bapak ini Bapak laksanakan atau Bapak realisasikan? Pertama, segala hal ini Bu saya akan laksanakan minggu depan. Kenapa? Karena saya tidak mau terus-menerus terjadi hal ini kepada anak itu. Saya mau anak itu ada berubah pada permasalahan yang terjadi pada dirinya, dan begitu pula kepada pengadaan terjadi. Minggu ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mengadakan ini lebih kepada wifi di sekolah kita, di sekolah kami, supaya diadakan sehingga pembelajaran semakin canggih, baik, dan ada minat peserta didik untuk belajar. Baik Pak, luar biasa rencana Bapak dan waktu yang sudah Bapak tetapkan. Kira-kira apa komitmen Bapak dalam melaksanakan atau merealisasikan rencana ini? Komitmen saya di sini Bu, pertama saya mau anak ini pintar dan berubah pada kebiasaan lama menjadi baru, sehingga anak-anak ini atau khususnya anak yang tidak mengerjakan tugas ini semangat belajar dan mampu mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Itulah komitmen saya pada anak ini. Kedua, komitmen saya supaya segala fasilitas yang ada di sekolah kita di sini atau di sekolah saya lengkap, dan sehingga pembelajaran di sekolah atau di dalam kelas akan berjalan dengan baik dan bisa kita katakan kategorikan sesuai dengan harapan-harapan kita bersama pendidik kepada peserta kita. Baik Pak, luar biasa komitmen Bapak dengan beberapa yang Bapak sampaikan tadi. Kira-kira apa yang Bapak rasakan dari ketika Yang saya rasakan dulu, saya merasa lega sekali karena telah mendapatkan solusi pada permasalahan yang terjadi pada siswa saya. Dimana sebelumnya saya merasa sangat pusing menghadapi anak ini. Kenapa? Karena kebiasaannya ini terus-menerus terjadi. Namun ketika saya usulkan kepada ibu, maka saya mendapatkan jawaban yang pasti yang bisa merubah anak ini dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Semoga hal ini yang kita perbincangkan pada hari ini bisa terrealisasi dan anak ini berubah secepatnya sesuai dengan yang saya janjikan tadi kepada ibu. Baik Pak, semoga siswa yang tadinya malas mengerjakan tugas dengan beberapa hal yang Bapak rencanakan, dengan komitmen yang Bapak mau lakukan, semoga siswa tidak ada lagi siswa yang malas mengerjakan tugas, khususnya di mata pelajaran Bapak. Baik Pak, terima kasih, semoga sukses selalu. Terima kasih Bu, terima kasih juga waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk berbincang pada pagi hari ini, dan semoga solusi-solusi pada yang Ibu sampaikan kepada saya akan saya laksanakan secepatnya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi Pak Sentagiawan. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat Bu, Tuhan sehat. Oke, Bapak tadi sudah melakukan percakapan coaching
coaching dengan coach ya. Nah, jadi saya memiliki beberapa pertanyaan kepada Bapak berdasarkan hasil supervisi yang saya lakukan pada Bapak. Nah, yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan ketika melakukan coaching terkait pencapaian yang diinginkan? Tadi saya sudah melakukan dengan alur cerita Ibu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan menjawab coaching pada permasalahan yang dihadapi siswanya. Dan jelas juga saya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan memberikan solusi pada permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, ada juga beberapa catatan-catatan yang sudah saya catat tadi ketika Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Nah, izinkan saya membacakan hasil pengamatan saya berdasarkan proses percakapan Bapak terhadap coach tadi. Nah, yang pertama, Bapak sudah menggunakan atau melakukan percakapan dengan menggunakan alur cerita. Itu tadi juga Bapak sudah menanyakan tujuan permasalahan yang coach hadapi dan melakukan identifikasi atas masalah coaching, kemudian telah melakukan atau memberikan pertanyaan rencana aksi yang akan coach lakukan serta tanggung jawab coaching yang mau dia lakukan dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan Bapak juga tadi sudah hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif permasalahan coaching, serta Bapak juga tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Nah, dari hasil pengamatan saya ini, Bapak sudah melakukan juga prinsip kompetensi coaching. Nah, sekarang ada lagi satu yang saya tanyakan Pak, apa kompetensi yang Bapak kembangkan dalam melakukan coaching ke depan ini? Yang saya ingin kembangkan Ibu, saya akan belajar lagi mengenai percakapan alur cerita ini supaya lebih bisa memahami dan bisa mengimplementasikan kepada si saya coaching. Dan saya juga belajar menjadi coach yang baik sehingga coaching merasa aman, nyaman pada pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada mereka. Terima kasih. Baik Pak, luar biasa kompetensi yang Bapak kembangkan. Nah baik Pak, demikian saja kegiatan supervisi kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama dulu.